Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bapak Ibu guru hebat, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil tugas modul 1.1 demonstrasi kontekstual pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Perkenalkan, nama saya Tiana Paranasanti, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Kudus. Saat ini mengajar di SD 2 Melati Kidul. Saya didampingi oleh Bapak Soekardi sebagai fasilitator dan Ibu Eti Sunarsi sebagai pengajar praktik. Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau lebih dikenal sebagai Ki Hajar Dewantara merupakan tokoh pendiri Taman Siswa, yaitu suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi jelata untuk bisa memperoleh hak pendidikan, seperti halnya para priai maupun orang-orang Belanda. Ki Hajar Dewantara memiliki semboyan yang sangat terkenal dalam dunia pendidikan, yaitu Ingatso Sungtulodo, Inmadyo Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Hasil demonstrasi kontekstual pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara yang akan saya paparkan pada kesempatan kali ini yaitu meliputi yang pertama, azas pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mencakup pengajaran dan pendidikan. Pendidikan itu menuntun kodrat alam, kodrat zaman, dan budi pekerti. Yang kedua, pendidikan dan kebudayaan. Hubungan perkembangan pendidikan dan kebudayaan serta azas trikon. Yang ketiga, trilogi pendidikan, dan yang terakhir penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah yang mencakup tantangan dan solusi saat menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah. Azas pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidikan dan pengajaran. Kedua, pendidikan adalah menuntun. Ketiga, kodrat alam dan kodrat zaman. Keempat, pendidikan budi pekerti. Apakah pendidikan itu dan apakah pengajaran itu? Pengajaran dan pendidikan merupakan sesuatu yang berbeda, tetapi saling berkaitan. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran memberikan ilmu atau faedah untuk hidup anak-anak baik lahir maupun batin. Sedangkan pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Lalu, apakah tujuan pendidikan? Pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun. Pendidikan memiliki tujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak, mendampingi dan mempersiapkan mereka menjadi bagian masyarakat seutuhnya agar mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Setiap anak yang lahir memiliki kodrat dan takdirnya masing-masing. Anak-anak akan tumbuh dan berkembang sesuai kodrat mereka. Sebagai seorang pendidik, kita tidak dapat mengubah kodrat yang sudah tertulis pada anak. Tugas kita hanyalah menuntun dan mendampingi tumbuh kembangnya anak sesuai dengan kodrat yang mereka miliki. Seperti yang dijelaskan oleh Ki Hajar Dewantara, pendidikan seperti seorang petani yang menanam padi.
Padi yang ditanam oleh seorang petani, kodratnya akan tetap menjadi padi, tidak akan tumbuh menjadi jagung atau ketela. Petani hanya dapat membantu benih padi tersebut agar tumbuh maksimal. Begitu pula dengan proses mendidik anak di dalam kelas. Setiap anak yang ada di kelas memiliki kodrat dan tumbuh kembangnya masing-masing. Dan tugas kita sebagai guru adalah mendidik di kelas, memastikan mereka mendapat pendampingan yang tepat dalam upaya mereka belajar. Mendampingi mereka menemukan minat dan bakat, karena pendidikan adalah memerdekakan. Mereka merdeka belajar, tidak ada paksaan dalam pendidikan. Mereka belajar sesuai dengan minat dan bakat, sesuai potensi dan karakteristik masing-masing, sesuai kodratnya. Anak terlahir tidak seperti kertas kosong yang bisa kita gambar seenaknya dan sesuai keinginan kita. Seringkali seorang pendidik memiliki rencana sedemikian indah untuk peserta didik, tanpa menghiraukan apakah peserta didik kita menyukainya atau tidak. Padahal mereka, anak didik kita, sudah memiliki garis-garis kodratnya masing-masing. Garis kodrat ini seperti yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara, merupakan garis-garis yang samar, yang bisa kita tebalkan atau tetap dibiarkan samar. Tugas kita sebagai seorang pendidik adalah menebalkan garis-garis kebaikan dalam diri peserta didik dan membiarkan garis-garis yang dianggap sebagai karakter yang buruk, bahkan membiarkannya hingga tidak terlihat. Dalam pendidikan, perlu memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Anak lahir dengan kodrat alam dan dikelilingi oleh kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Artinya, bahwa setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Guru tidak bisa menghapus sifat dasarnya. Yang bisa dilakukan oleh seorang guru adalah menunjukkan, menuntun dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya, hingga menutupi atau mengaburkan sifat-sifat jeleknya. Sedangkan kodrat zaman adalah isi dan irama. Guru harus memberikan bekal keterampilan kepada siswa sesuai zamannya, agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Guru harus menyiapkan siswa dengan kecakapan abad 21 saat ini, yang meliputi keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah, kecakapan berkomunikasi, kreativitas dan inovasi, serta kolaborasi. Budi pekerti merupakan perpaduan antara gerakan pikiran, perasaan, kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta karsa sehingga menciptakan sebuah karya. Guru yang memiliki peran menjadi sebagai penuntun dan pemberi teladan menjadi sangat penting dalam pertumbuhan karakter baik anak di sekolah. Pendidikan dan kebudayaan saling berhubungan. Pendidikan merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Pendidikan dan kebudayaan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Inti dari filsafat Ki Hajar Dewantara adalah perubahan. Pendidikan dan kebudayaan terus bergerak sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Tidak boleh statis. Pendidikan terus berkembang. Agar pendidikan dapat terlaksana dengan baik, filosofi Ki Hajar Dewantara menetapkan azas trikon. Yang pertama yaitu kontinuitas. Pendidikan terus berkembang, tetapi tidak boleh melupakan akar budaya. Yang kedua, konvergensi. Pengembangan pendidikan dapat diambil dari berbagai sumber.
Pendidikan harus memanusiakan manusia. Yang ketiga, konsentris. Pengembangan pendidikan harus tetap menghargai keberagaman dan memerdekakan siswa. Trilogi pendidikan yang sering kita dengar dan menjadi semboyan di sekolah kita yaitu Ingarso Sungtulodo, Engmadyo Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Makna dari trilogi pendidikan tersebut apabila kita hayati maka jelas bahwa peran seorang guru merupakan akar dan ujung tombak utama dalam menjalankan roda pendidikan. Ingarso Sungtulodo berada di depan memberikan contoh atau teladan. Semboyan ini memiliki arti bahwa sebagai seorang pendidik kita harus memberikan contoh yang baik. Contoh ini dapat berupa tutur kata, sikap, dan sopan santun. Karena guru merupakan role model bagi anak didiknya, yang artinya perilaku anak didik dapat dipengaruhi dari gurunya. Sehingga seorang guru harus melakukan introspeksi dan refleksi apakah benar-benar sudah memberikan contoh yang baik atau hanya sebatas menyampaikan ilmu tanpa mengajarkan akhlak dan budi pekerti. Yang kedua, Engmadyo Mangunkarso berada di tengah menciptakan peluang untuk berprakarsha. Semboyan ini memiliki arti bahwa kita sebagai seorang pendidik tidak boleh memberikan batasan antara guru dan anak didiknya. Guru tidak boleh menganggap anak didik sebagai seseorang yang di bawah gurunya, tetapi seorang guru harus bisa menjadi sosok yang menjadi teman yang bisa merangkul anak didiknya. Seorang guru harus bisa memotivasi anak didiknya untuk meraih prestasi berdasarkan potensi yang dimilikinya. Yang ketiga adalah Tuturi Handayani, berada di belakang memberikan dorongan. Semboyan ini memiliki arti bahwa seorang guru harus selalu memberikan motivasi positif bagi anak didik. Seorang guru harus mampu membangkitkan motivasi demi mewujudkan cita-cita yang ingin dicapainya. Guru harus mampu untuk mengembangkan, menemukan, dan mencari bakat yang dimiliki oleh anak didiknya. Penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran di sekolah. Yang pertama, pembelajaran menuntun. Di sekolah, seorang guru menuntun peserta didik sesuai dengan minat, bakat, kebutuhan, keterampilan, serta potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Contoh penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran, yaitu pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pembelajaran menyesuaikan kearifan lokal dan memberikan keterampilan sesuai dengan zamannya dengan mempertimbangkan berbagai diferensiasi yang dimiliki oleh peserta didik. Pembelajaran budi pekerti. Dalam pembelajaran budi pekerti, pendidik menanamkan nilai karakter dan budi pekerti pada peserta didik melalui kegiatan pembiasaan agar dapat memberikan keteladanan, tuntunan, serta pengalaman nyata untuk mengembangkan karakter peserta didik.
Dalam penerapan pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara, ada beberapa tantangan yang pendidik hadapi, baik itu di kelas maupun di sekolah. Di antaranya yaitu, yang pertama, kurangnya minat belajar peserta didik, sehingga sulit menerapkan pembelajaran sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Peserta didik harus dipaksa terlebih dahulu untuk belajar. Mereka kurang memiliki kesadaran sendiri untuk belajar. Yang kedua, orang tua lebih fokus pada nilai akademis saja tanpa melihat bakat, minat, dan potensi yang berbeda dari anak-anak. Pada saat penerimaan rapot, orang tua akan lebih condong melihat nilai kognitifnya saja dan mengesampingkan nilai-nilai yang lain. Padahal, masing-masing anak memiliki karakteristik dan kompetensi yang berbeda-beda. Yang ketiga, kurang terbukanya pendidik dengan perkembangan zaman dan teknologi, sehingga tidak ada keselarasan dengan kodrat zaman anak. Yang keempat, kurangnya ruang untuk penanaman budi pekerti di rumah, sehingga penanaman budi pekerti hanya dipahami di sekolah saja. Solusi dari tantangan-tantangan penerapan pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara yang sebelumnya, yaitu yang pertama, merancang pembelajaran yang menyenangkan dan sesuai dengan karakteristik anak, tanpa melupakan kodratnya sebagai anak, yaitu bermain. Dalam hal ini, seorang pendidik bisa menggabungkan permainan dengan pembelajaran, sehingga pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan anak-anak memiliki motivasi untuk belajar. Yang kedua, melakukan sosialisasi dengan orang tua terkait pembelajaran di sekolah, termasuk ekstrakurikuler dan bimbingan lainnya, sehingga orang tua tidak hanya fokus pada nilai kognitif saja, tetapi juga nilai-nilai yang lainnya sesuai dengan karakteristik dan potensi anak didik. Yang ketiga, pendidik harus senantiasa melakukan pengembangan diri melalui workshop, webinar, diklat, dan lain sebagainya sebagai guru yang belajar sepanjang hayat. Yang keempat, mengadakan sosialisasi pentingnya pemahaman dan pembiasaan budi pekerti kepada seluruh elemen yang ada di sekolah. Demikian hasil pemaparan tugas modul 1.1 demonstrasi kontekstual di sekolah saya. Terima kasih, salam guru penggerak.